Halo semuanya, ketemu lagi ya setelah sekian purnama kita nggak ketemu. Memang akhir-akhir ini saya agak sibuk. Kebetulan juga di awal tahun ini kita melihat banyak sekali ya isu-isu global, lokal, nasional yang luar biasa mendisrupsi atensi kita. Kita harus fokus terhadap berita-berita itu. Kita harus selalu mengikuti karena memang dampaknya itu circularity ya, sangat mengenai semua aspek dalam kehidupan. Kita akan membahas itu ya pada pertemuan kali ini. eh, dan saya akan mulai dari sebuah refleksi menarik ya. Jadi hari Senin ya, ini adalah hari Senin ketika saya mengambil video ini tanggal 6 April ya 2026. Saya kira ini angka yang menarik ya, 6 4 2026 ya kan. Ada semacam filosofi di situ bahwa 6 4 ya itu 10 ya 10 2026, jadi semacam penggenapan ya. Kalau menurut saya sendiri, saya angka 10 itu suka dan 8 itu suka ya, jadi 6 dan 2 ya. 10 itu harapan ya, kita selalu ingin dapat 10 tapi paling enggak kita dapat 8, nah gitu ya. Jadi 8 dari 10 itu sudah bagus lah ya, itu dalam nilai-nilai mungkin skor atau mungkin rating yang kita inginkan gitu. Oke, jadi hari Senin itu kalau menurut yang saya tahu ya saya baca-baca gitu di beberapa artikel, memang diambil dari kata Monday ya, Monday. Makanya kita anggap atau biasa sebut dengan kata Monday ya. Monday ini diambil dari kata Monday dari tradisi Nordik ya kalau tidak salah. Jadi artinya sebagai hari pertama di sebuah minggu, yaitu dimana dia adalah sebuah awalan atau titik awal dari selama satu minggu yang akan datang, dimana kita akan bekerja, beraktivitas ya untuk earning ya, atau untuk mencari pendapatan, penghasilan begitu. Tapi yang menarik adalah dengan energi bulan ya, dengan energi bulan, bukan energi matahari ya. Energi mataharinya mungkin minggu itu Sunday begitu ya. Jadi mentari itu sifatnya adalah mencerahkan gitu ya. Jadi hari Minggu adalah minggu pencerahan, bisa melalui ibadah ya, bisa melalui refleksi, bisa melalui perenungan-perenungan, melalui evaluasi diri. Seninnya kita mulai lagi, tapi dengan energi bulan, energi moon, yang mana Monday atau moon day ya, itu kita refleksikan atau kita cerminkan kepada energi bulan yang adem gitu ya. Walaupun dia bercahaya tapi dia adem gitu ya, dia itu tenang ya, dan dia sangat indah di langit sana. Nah, ini adalah semacam refleksi dan cerminan yang menarik sekali kalau menurut saya. Oke teman-teman, ya kita lihat hari-hari ini memang agak mengkhawatirkan ya. Kita melihat bagaimana ya perang di luar negeri sana, bagaimana konflik yang terjadi antara Amerika dan Israel melawan Iran ya gitu. Dimana semakin kesini semakin ada semacam kutub ya, ada dua kutub. Jadi yang mendukung Amerika Israel, kemudian yang mendukung Iran begitu. Dan ini sangat ngefek banget ya, sangat berdampak ke kehidupan kita karena langsung dia menyerang pada harga minyak gitu ya, karena penutupan Selat Hormuz itu. Nah, Selat Hormuz ini menurut saya sama pentingnya ya seperti terusan Suez ataupun Southeast Southeast Ocean ya, laut China Selatan itu. Dan itu saya kira ini terkait juga dengan kedaulatan saya kira ya. Selain ekonomi ya tentu saja ada politisnya, tapi yang paling menurut saya menjadi concern kita semua adalah kedaulatan suatu negeri gitu ya. Karena semakin kesini semakin bergolak ya, bahkan ketika Venezuela itu mulai di approach ya sama Amerika dengan rezimnya Donald Trump ini, saya kira kok arahnya memang ke ekonomi begitu ya.
ya mungkin ada sentimen agama atau mungkin ada sentimen sosiologis politis yang dibawa di situ, tapi menurut hemat saya ini adalah motifnya murni ekonomi gitu. Karena memang kondisi Amerika saat ini juga sedang tidak baik-baik saja secara financial. Nah, sehingga dia mau tidak mau memanfaatkan kondisi geografisnya untuk mulai melakukan pendekatan militeristik mungkin begitu ke negara-negara yang disasar atau dituju dia, yang bisa dilakukan semacam industri-industri ekstraksi ya, seperti tambang, minyak bumi dan lain sebagainya itu. Oke teman-teman, nah yang kemudian menjadi concern kita juga adalah bagaimana reaksi atau respon para pemimpin kita ya. Tentu saja sangat bermacam ragam ya. Saya tidak akan menyentuh bagian itu karena leadership itu sangat-sangat subjektif menurut saya. Leadership itu sangat subjektif. Karakteristik seorang pimpinan itu dipengaruhi banyak hal ya, bisa lingkungannya, bisa memang karakter pribadi dia, bisa juga pengalaman dia sebagai pemimpin dan lain sebagainya. Saya tidak akan menyentuh bagian itu, tetapi saya akan melihat pada kondisi sosial yang ada saat ini. Mari kita coba refleksikan teman-teman ke belakang lagi ya. Bagaimana dulu ya jatuh bangunnya manusia dalam setiap peradaban. Biasanya kejatuhan sebuah peradaban itu akan selalu dimulai dari tindakan-tindakan koruptif ya, atau tindakan-tindakan yang dimotivasi atau ditengarai oleh ketamakan, greed gitu ya. Kemudian kesombongan gitu ya, arrogance gitu, atau conceitedness ya, atau ya big head semacam itu ya. Jadi banyak sekali ya, jadi faktor-faktor negatif yang biasanya membuat perubahan secara komunal sehingga menggerakkan suatu peradaban ini menuju kemajuan atau menuju kehancuran gitu ya. Kita melihat banyak sekali yang menuju kemajuan, tapi kita juga melihat dalam sejarah ini yang menuju kejatuhannya gitu ya. Nah, misalnya ini ya, munculnya Renaissance gitu ya di Eropa sebagai gerakan pencerahan gitu ya. Itu karena adanya dominasi dogmatik dari organisasi-organisasi religi gitu ya. Misalnya yang waktu itu betul-betul mengekang pemikiran-pemikiran dari para ilmuwan begitu. Nah, sehingga ilmuwan-ilmuwan ini kemudian setelah terbukti gitu ya, penelitian mereka, mulailah ada pengakuan-pengakuan kolektif ya dari masyarakat dan meluas sampai ke negara-negara. Nah, ini yang saya kira mengawali dari Renaissance gitu. Salah satu contoh adalah misalnya Guido de Arezzo yang menemukan teori untuk membaca nada gitu ya di musik. Di Guido de Arezzo inilah yang memang dia menyebutnya sebagai neum ya, neume tulisannya, neum itu semacam nada yang tervisualisasi gitu ya, harmonisasi yang tervisualisasi kemudian menjadi komposisi ya. Pertama kali orang yang menerjemahkan itu ya, dari suara, bunyi, nada itu tadi menjadi not balok lah seperti itu adalah si Guido de Arezzo ini. Nah, ini salah satu titik awal masa pencerahan ya. Kemudian dilanjutkan oleh musisi-musisi berikutnya hingga pada masa barok rokoko, masa musik klasik ya. Ada Bach, Beethoven ya, luar biasa itu. Nah, kemudian di dunia sains misalnya ya Nicolaus Copernicus ya. Kemudian ada misalnya banyak pemikir-pemikir juga yang awalnya tidak disetujui pemikiran mereka gitu ya. Dari yang heliosentris menjadi geosentris, dari geosentris menjadi heliosentris ya, misalnya itu adalah fakta bahwa memang ilmu itu sempat mengalami pengekangan di masa lalu. Nah, sayangnya kemajuan ilmu itu tidak dibarengi juga dengan moralitas ya. Terkadang setelah abad-abad pencerahan itu banyak sekali pengetahuan baru ya. Kita tahu nama-nama besar seperti Marie Curie, Albert Einstein gitu ya.
kemudian Helen Keller gitu ya, ada juga mungkin di bidang filsafat banyak dari mungkin eranya Neoplatonik ya, dari zamannya Plotinus itu ya, pada zaman Raja Alexander itu maju lagi ke depan sampai filsafat itu mengalami puncaknya ya, menurut saya itu di awal abad 19 sampai 20 ya, dimunculnya pemikir hebat ya, seperti Friedrich Nietzsche, kemudian Voltaire, ada juga misalnya Jean Paul Sartre ya, sampai eranya Bertrand Russell. Nah itu luar biasa sekali. Ludwig Wittgenstein ya, itu sangat banyak pemikiran-pemikiran mereka yang dipakai ya di ilmu-ilmu sosiologis, psikologis gitu ya, bahkan di metodologi penelitian juga ya. Munculnya misalnya pemikiran Hegel mengenai dialektika, tesis ketemu antitesis menjadi sintesis. Nah ini luar biasa sekali. Nah ini adalah kontribusi yang kadang kita tidak menyadari ya gitu ya, bagaimana sebuah ilmu pengetahuan itu bisa sangat bermanfaat terhadap kehidupan kita gitu. Nah ini yang disebut invention, dan pengembangannya disebut innovation. Nah innovation ini kalau dulu itu sangat cukup lambat ya dulu itu, tapi sekarang itu sangat cepat sekali, bahkan dalam hitungan jam saja ya orang menemukan penemuan-penemuan baru, inovasi-inovasi baru gitu ya. Jadi itu luar biasa sekali. Nah saat ini kita ini menurut saya ada 3 hal yang nampaknya sedikit mendegradasi kemanusiaan kita, sehingga terjadilah banyak sekali polemik-polemik ya, utamanya setelah ada interconnectedness atau keterhubungan antar dunia ya, atau dalam bahasanya Eric Schmidt itu ya, salah satu CEO Google dulu, itu adalah global village ya. Global village ini adalah satu lingkaran global ya, besar yang terhubung satu sama lain, sehingga terjadi transfer pemikiran, transfer ilmu, transfer knowledge ya, transfer teknologi, transfer kultur ya, habit dan lain sebagainya, perubahan paradigma sosiologis gitu ya. Itu sangat menarik sekali untuk dikaji sebetulnya. Nah makanya yang terjadi hari ini sangat cepat sekali ya. Kalau dulu kita mengenal istilah VUCA ya, zamannya Peter H. Diamandis itu dari Singularity University, itu yang sempat menggaungkan mengenai VUCA ya, volatile, uncertainty, kemudian complexity dan ambiguity ya. Tapi sekarang ini sudah baru lagi ya. Jadi ada istilahnya BANI ya, brittle, anxious atau anxiety, kemudian N-nya ini adalah brittle, anxious, saya lupa ya yang N ini, I-nya adalah incomprehensible. Nah ini memang menarik sekali. Tapi inti dari VUCA dan BANI ini adalah ketidakmenentuan atau ketidakpastian masa depan ya. Karena perubahan disruptif yang luar biasa dari para aktor inovasi maupun aktor pembuat kebijakan ya, policy maker. Nah ini yang menurut saya pribadi ya perlu kita lihat dengan bijak gitu ya. Di sini ada kepentingan besar ya. Kita tahu bahwa kepentingan besar antar negara ini menimbulkan apa yang kita sebut sebagai proteksionisme. Profesor Jeffrey Sachs ya dari Amerika itu pernah mengatakan bahwa proteksionisme yang saat ini ada itu betul-betul proteksionisme yang akut ya, menurut dia. Severe protectionism. Jadi cukup akut ya. Orang mulai misalnya ya di luar negeri mulai mengatur supply chain-nya ya, rantai pasoknya diatur. Kemudian bagaimana mereka itu mau tidak mau harus tetap untung walaupun mereka sebetulnya boncos gitu ya. Nah, salah satunya di Indonesia ini juga ada ya, salah satu kebijakan yang menarik sebetulnya untuk dikaji, ya ini kebijakan yang harus memprioritaskan UMKM ya. Kemudian memprioritaskan pengambilan bahan baku dari dalam negeri, kemudian bahan baku dalam negeri, kemudian bagaimana hilirisasinya dan lain sebagainya. Ini cukup menarik karena tentu saja akan merubah landscape ekonomi ya, terutama secara teoretikal gitu ya. Dulu kita tahu banyak sekali pemikir-pemikir ekonomi, teori-teori ekonomi gitu ya. Bahkan ada istilah invisible hands gitu ya.
untuk menunjukkan elastisitas di market ya. Kalau kita belajar ekonomi manajerial, nah itu ada invincible hands yang mengatur market ya. Invincible hands ini banyak faktornya gitu ya. Nah bisa faktor demand and supply, bisa faktor price gitu ya, bisa faktor perdagangan internasional, bisa faktor banyak hal gitu ya. Itu yang makanya disebut invincible hand gitu ya. Nah menarik sekali kita melihat di sini bahwa kalau menurut hemat saya ini adalah waktu atau momen di mana kita harus mengevaluasi keadaan ini, dan harus dimulai dari dalam ya. Dari mana itu? Dari dalam, dari kita sendiri ya, dari kita sendiri. Nah saya beberapa hari yang lalu ya membaca sebuah buku, judulnya 7 Cabang Filsafat ya. Sebuah buku yang ditulis oleh Muhammad Muhibbuddin namanya. Dia bicara tentang banyak sekali cabang filsafat, namun yang nampaknya relevan ya. Oke, kemarin kita bicara Stoik gitu ya, kita bicara Stoa gitu ya, yang diperkenalkan oleh Zeno atau Marcus Aurelius gitu ya. Ini luar biasa sekali, dan saat ini banyak juga yang mendukung penerapan Stoik di Indonesia atau di dunia sosial kita ya. Orang-orang seperti Martin Suryajaya, kemudian Pak Fahruddin Faiz ya, itu cukup sering sekali membahas mengenai filsafat Stoa, dimana kita harus menjadi manusia yang rendah hati, manusia yang mulai belajar untuk lebih bersabar, belajar untuk menerima keadaan ya secara normatif gitu ya, secara lebih ikhlas lah begitu ya, Stoa itu. Dan kita juga harus menyadari bahwa banyak hal yang tidak bisa kita rubah gitu ya, yang bisa kita rubah kita sendiri, sehingga memang kita harus mulai dari diri sendiri ya. Itu salah satu poin ya di dalam filsafat teras atau filsafat Stoa ini. Atau dalam bukunya Henry Manampiring itu juga ada ya, cukup menarik sekali, mungkin teman-teman bisa membaca bukunya juga ya, mengenai filosofi teras ya atau filsafat Stoa ini. Nah, namun terlepas dari itu saya ingin mencoba membahas sedikit ya, bagaimana sih sebaiknya kita melihat kehidupan hari ini gitu ya. Karena banyak sekali AI ya, banyak sekali disrupsi seperti AI, kemudian machine learning, algoritma yang betul-betul menguras energi kita di depan layar gitu ya. Kemudian pragmatisme yang luar biasa ya, orang membuat komen itu kadang ya tidak dipertimbangkan jauh gitu ya, membuat komen-komen yang kadang menyakiti hati orang, yang ngawur gitu ya. Itu yang saya kira kurang dewasa. Nah, menyikapi kehidupan yang seperti ini memang kita perlu kedewasaan ya teman-teman, terutama di era yang tidak menentu ya, tadi Bani gitu ya, atau Fuka gitu. Nah ini adalah buku ya yang saya tadi sampaikan ya, 7 Cabang Filsafat ini di halaman 96 ya, ini akan saya bacakan salah satu filsafat yang cukup menarik, yaitu filsafat nilai ya, atau yang disebut sebagai aksiologi. Nah secara pengertian kita sudah melewati ontologi dan epistemologi ya kan. Nah maka ada saatnya kita melihat pada aksiologi, suatu cabang filsafat yang berfokus pada nilai-nilai. Nah, apa ini maksudnya? Oke, saya akan sedikit bacakan ya. Saya kutip dari buku ini. Secara bahasa, aksiologi itu berasal dari bahasa Yunani axios, yang artinya pantas atau layak, dan logos yang artinya ilmu ya. Nah, aksiologi dengan demikian adalah ilmu tentang yang layak atau tentang yang baik. Dengan kata lain, aksiologi adalah ilmu tentang nilai atau studi tentang hakikat nilai. Sangat menarik ya. Nah, kajian atau studi tentang hakikat nilai ini secara umum terbagi dua ya teman-teman, etika dan estetika. Etika ini nilai yang berkaitan dengan baik dan buruk, estetika nilai yang berkaitan dengan keindahan. Sangat menarik teman-teman. Nah, sebagai kajian untuk nilai,
aksiologi ini merupakan upaya filosofis untuk menjawab nilai penting atau kegunaan dari sesuatu. Jadi kalau sudah diungkap hakikatnya sesuatu itu atau secara ontologis ya sudah diungkap, sudah dimengerti bagaimana lalu sudah dimengerti bagaimana mengetahui sesuatu itu atau epistemologinya, maka selanjutnya adalah nilai penting atau kegunaan dari sesuatu itu atau aksiologi gitu ya. Saya sering menyingkat ini sebagai OEA ya, ontologisnya, kemudian epistemologisnya dan aksiologisnya gitu. Nah, kalau mengkaji misalnya pendidikan ya dalam kerangka filsafat misalnya, maka di level aksiologi persoalan yang dibahas itu adalah nilai penting atau kegunaan dari pendidikan itu. Nah, gitu. Jadi ini kita ngomong sampling aja lah ya di pendidikan. Ini kan sekarang banyak sekali ya narasi-narasi ya yang cukup melemahkan dunia pendidikan kita. Salah satunya yang dilemahkan adalah kebijakan MBG gitu ya misalnya. Kemudian yang dilemahkan adalah kurikulum ya yang selalu berubah-ubah. Kemudian salary atau pendapatan para guru, terutama guru honorer. Nah ini secara ontologi sebenarnya kondisi ini mencerminkan apa ya? Ini perlu kita pikirkan. Saya sendiri cukup lama ya pernah berprofesi sebagai guru, mungkin 8 tahunan ya saya pernah berprofesi sebagai guru, dan memang berat ya menjadi guru itu karena harus menjadi role model ya dengan pendapatan yang mungkin tidak sebesar pekerjaan swasta atau menjadi wirausaha ya atau menjadi pegawai pemerintah gitu ya, ASN misalnya, karena waktu itu saya guru honorer ya. Nah ini tentu saja menimbulkan kebimbangan ya, tetapi adalah suatu kedewasaan ya ketika kita menganggap suatu pekerjaan itu adalah the calling ya atau panggilan ya. Kalau kita terpanggil untuk melakukan pelayanan dalam dunia pendidikan misalnya ya, public service di bidang pendidikan gitu, maka itu luar biasa ya, tidak ternilai itu. Nah tidak ternilai dengan tidak bisa diukur dengan uang misalnya. Kita bisa sampaikan bahwa itu sifatnya prinsipil gitu ya, itu prinsip gitu ya. Jadi pilihan hidup itu sebetulnya menurut saya adalah bergantung pada prinsipnya. Nah disinilah pentingnya nilai-nilai ya. Aksiologis ini menurut saya akan membantu kita untuk memahami itu. Nah mari kita lihat Oke, kita bicara langsung saja ke intinya, yaitu yang baik dan yang buruk ya. Persoalan baik dan buruk ya menurut buku ini juga menjadi objek kajian filsafat. Menurut Sokrates, masalah kesusilaan tergolong sebagai masalah pokok sebenarnya. Hakikat yang baik dan buruk senantiasa menarik banyak orang sepanjang sejarah dan dipandang sebagai hal yang hakiki serta penting untuk mengenal manusia. Kata kuncinya adalah mengenal manusia, siapa kita gitu ya. Orang selalu mengukur dirinya berdasarkan pengalaman hidupnya ya, lingkungannya, dengan siapa dia berkumpul ya, kan begitu. Nah padahal karakter manusia itu senantiasa berada dalam tarikan antara yang baik dan buruk ya, sehingga disinilah pentingnya norma kontrol sosial gitu ya, dan kontrol sosial melahirkan kontrak sosial gitu ya, karena manusia memahami bahwa dia punya hak gitu dan kewajiban. Nah HAM lah ya gitu, hak asasi manusia. Tapi secara kolektif ya, collective consciousness itu semua orang di dunia menginginkan yang baik gitu ya daripada yang buruk gitu ya. Ini adalah untuk keteraturan, ini adalah untuk kebaikan bersama gitu ya. Sehingga sebenarnya kalau orang-orang itu merasa dia berakal waras, dia pasti akan mengatakan bahwa saya ingin kehidupan yang baik, saya ingin kehidupan yang tidak ada keburukan, saya ingin kehidupan yang sempurna. Kesempurnaan hidup itu adalah hal-hal baik yang terjadi ya begitu. Nah meski demikian, jika dikaji dan dikonseptualisasikan, pandangan baik buruk itu berbeda-beda, baik jenis dan standarnya ya. Ini berbeda-beda, selalu dipengaruhi oleh faktor kearifan lokal, faktor geografi, bahkan geologis gitu ya, kemudian demografis dan lain sebagainya. Ini sangat penting sekali menurut saya untuk kita pahami, sehingga kita melihat sesuatu itu objektif ya, nggak subjektif. Saya nggak suka gitu ya, like and dislike, favoritism gitu ya,
itu saya kira akan menjadi prioritas terakhir kita untuk membuat satu preferensi tertentu. Nah, untuk membuat preferensi tertentu itu saya kira perlu referensi atau reference leads to preference ya, begitu kira-kira. Oke. Nah, maka di sini ada yang namanya relativisme moral ya. Jadi terutama relativisme untuk moral absolut ya. Kalau baik dan buruk itu mutlak relatif ya, maka tidak akan ada nilai yang menjadi pegangan untuk umum. Nah, keumuman ini akan menjadi semacam payung ya, hukum sosial ya, untuk kemudian diturunkan menjadi prinsip-prinsip kolektif atau prinsip-prinsip individualistik ya, atau specific principles lah begitu ya. Nah, sehingga saya bisa sampaikan bahwa stabilitas kehidupan itu akan eksis kalau ada nilai yang dipegang secara umum. Nah, misalnya begini ya, tindakan membunuh itu buruk atau jahat? Siapapun akan mengutuk yang namanya pembunuhan tanpa alasan yang jelas. Tapi kalau ketika dalam peperangan misalnya, masing-masing orang yang terlibat diharuskan saling membunuh, apakah tindakan pembunuhan dalam peperangan itu tergolong buruk? Saya ingat ketika Marcus Aurelius menang ya, perang itu, dia bertanya kepada jenderalnya, kita menang ya? Iya menang. Lalu apakah kemenangan dengan cara perang seperti ini itu memang diperlukan? Apakah benar-benar pilihan ini adalah tepat, layak, baik? Nah, refleksi yang dilakukan Marcus Aurelius itulah yang menjadi momen munculnya filsafat teras atau stoicism itu. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi kill or to be killed ya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai buruk dalam tindakan membunuh itu memang relatif ya. Sehingga semua itu kembali ke motifnya. Makanya saya bilang tadi OEA ya, ontologisnya, hakikat terjadinya, kemudian epistemologisnya, bagaimana ilmu atau hakikat itu didapatkan, atau pengetahuan tentang hakikat itu didapatkan, dan aksiologisnya, nilainya, manfaatnya, kegunaannya, utilitasnya itu kita bisa sejauh mana sih kita mengutilize itu, manfaat yang betul-betul punya benefit gitu ya, itu seperti apa. Nah, sehingga absolutisme itu sebenarnya kalau menurut pandangan saya harus kita kaji dari perspektif common sense. Common sense itu akal sehat atau yang secara umum itu disepakati, common sense. Nah, kita akan melihat karena banyak sekali keragaman pandangan ya mengenai aksiologi ini. Maka di halaman 101 ini disampaikan, bukan berarti filsafat itu sok netral sebenarnya. Yang hendak ditegaskan filsafat adalah bahwa apa yang disebut baik atau buruk mestilah harus diuji terlebih dahulu sebelum diterima atau dijalankan. Kalau memang terbukti bahwa sebuah tradisi atau pemikiran itu benar-benar baik dan layak untuk diikuti dan dijalankan, maka filsafat tidak akan ragu untuk merekomendasikan tradisi atau pemikiran itu agar dijalankan. Nah, dalam hal ini filsafat lebih menekankan pentingnya kesadaran dan pengetahuan sebagai basis dalam memilih dan menjalankan apa yang baik dan buruk ya. Nah, Pak Fahrudin Faiz ya, seorang pendekar filsafat ya dari Jogja. Filsafat sebagai pembebas, katanya, bermaksud membebaskan manusia dari segala keterkungkungan, kesia-siaan, ketidaktahuan, serta ketidakpahaman terhadap kehidupan, juga terhadap perilaku yang dijalaninya. Nah, makanya ada yang namanya objektivisme aksiologis, yakni sesuatu yang berharga karena sesuatu itu sendiri. Nilai keberhargaan itu ada dalam sesuatu itu bukan karena diberikan oleh manusia. Kita bicara goodwill. Coba kita ingat-ingat, seberapa banyak dari kita yang melakukan sesuatu karena dorongan goodwill, karena termotivasi oleh niat baik. Terakhir kapan kita melakukan itu? Kita coba renungkan itu ya. Apakah setiap hari memang kita inginnya seperti itu? Atau jangan-jangan kita melakukan sesuatu yang sifatnya politis dan motifnya adalah mensrea, ada niat buruk gitu ya.
misalnya kita bertetangga gitu ya, atau kita dalam pekerjaan di lingkungan kantor gitu. Itu tentu saja sangat beragam ya, motif-motif orang melakukan suatu tindakan ya, suatu perilaku ya, behavioral activism ya, itu tentu saja berbasis pada keinginan ya, dan keinginan ini kalau tidak dilandasi oleh refleksi atau perenungan yang mendalam ya, kadang kita itu terjebak kepada ya rutinitas gitu ya. Rutinitas ini yang kadang mengaburkan banyak hal, apalagi kalau waktu-waktu luang kita diisi dengan scrolling ya, doom scrolling. Nah makanya saya kemarin ya mencoba ya untuk membuka akun di sebuah platform ya, untuk menghindari doom scrolling yang berlebihan di platform-platform entertainment ya, seperti drama pendek gitu ya, short drama yang dari negara-negara Asia itu. Ada juga misalkan terlalu banyak buka TikTok gitu ya, yang algoritmanya itu kan sangat customize banget gitu ya. Saya lagi mikirin tentang gitar, wah banyak banget tentang gitar, jadi pengen beli gitu terus gitu. Saya mencoba untuk mengerem itu, maka kemarin saya lihat ada sosmed bagus ya, namanya Substack. Saya bikin akun dan juga saya mulai menulis ya. Substack itu cukup menarik karena di situ isinya orang-orang yang senang nulis gitu ya, dan nulisnya itu tentang hal-hal yang positif gitu ya. Mereka sharing knowledge, mereka sharing pengalaman, mereka mendorong ya, membuat motivasi-motivasi yang luar biasa ya. Kita ketemu dengan banyak pemikir penulis dari dalam negeri dan luar negeri. Salah satu saya ketemu dengan Najmis Diary namanya ya, itu orang Indonesia dan mungkin seusia dengan saya, sehingga generasi milenial ya, tapi senior milenial. Nah, kita banyak menulis, kita juga sharing-sharing ya di sana, dan luar biasa. Memang di Substack ini luar biasa sekali sih. Algoritmanya itu menemukan orang dengan mindset yang mirip gitu ya, sehingga tulisan-tulisannya itu ngeling gitu ya, atau punya semacam konektivitas yang relevan gitu. Nah, itu adalah upaya saya ya untuk tidak berlebih terhadap entertainment, tidak berlebih terhadap banjirnya atau derasnya informasi yang kadang kita tidak melakukan filterisasi gitu. Nah, kembali ke kondisi global saat ini ya, bagaimana baiknya kita melihat? Tentu saja kita tidak perlu panik dengan narasi-narasi di luar sana, karena apa yang menjadi basis ukuran kita itu kan apa yang kita lihat di sosmed, yang saya kira itu bisa jadi tidak sepenuhnya benar ya. Ada misalnya berita yang tidak dirilis oleh agen berita resmi dan menggunakan AI gitu, tapi di-blast, diviralkan, bahkan diiklankan gitu ya, untuk membuat narasi-narasi massal gitu, untuk menggiring opini, sehingga orang-orang ini mulai memiliki keseragaman panic attack gitu ya, misalnya wah besok harga naik semua segala macam, kemudian ada panic buying, nantinya kemudian overstock di rumah gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini sedikit mengerikan gitu ya. Tapi apakah itu fakta atau tidak ya? Suatu fakta itu memang perlu diuji, saya kira ya. Kalau kita tidak punya alat ujinya, minimal kita melakukan observasi lebih mendalam lagi. Satu kata kuncinya, cek dulu ya. Passwordnya adalah cek dulu. Kita tidak bisa langsung taken for granted, apalagi di tengah derasnya informasi yang luar biasa ya, di zaman interconnectedness yang seperti sekarang ini, internet, sosmed, pop-up yang muncul di handphone kita, ini kadang cukup menyita waktu kita. Nah, waktu yang tersita itu sebenarnya bisa kita lakukan untuk hal yang lebih bermanfaat, hal yang lebih manusiawi lah begitu ya, hal yang lebih bermanfaat untuk orang lain misalnya, itu juga bagus ya. Saya merekomendasikan satu aktivitas yang menurut saya bisa kita mulai ya, yaitu mulai menggali potensi-potensi diri melalui misalnya tulisan, gambar gitu ya, atau kalau Anda suka musik mulai menulis lagu, membuat komposisi gitu ya, atau kalau Anda misalnya suka kerajinan tangan gitu ya, bisa membuat
banyak karya-karya tangan gitu ya, dan lain handicraft lah ya, dan lain sebagainya. Sehingga ada satu hal yang sepertinya kita itu mulai lupa, bahwa kreativitas kita saat ini mulai tergerus oleh eksistensi dari AI ya. Kita jujur saja, kita sangat sering sekali bergantung kepada internet untuk mendapatkan informasi atau membuat suatu narasi-narasi ya. Adanya ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude dan lain sebagainya ya. Ini saya kira harus kita sikapi dengan dewasa. Kita tidak perlu panik bahwa mereka akan menggantikan manusia dan lain sebagainya. Kita optimis bahwa saya ingat ya, Mayor Sanders ya, dari Amerika. Mayor itu bupati, semacam bupati lah begitu. Di Amerika dia seorang bupati itu pernah nanya ya ke AI gitu. Dia nanya langsung ya, kamu punya akal, kamu punya kecerdasan? Iya, jawab si AI. Lalu dia tanya, apa kamu punya hati? Tidak. Jadi AI itu nggak punya hati, teman-teman. Dia nggak punya jiwa. Yang punya hati dan punya jiwa itu manusia. Dia diberkati dengan jiwa, dengan hati ya, dengan kemampuan kognisi ya. Kalau kemampuan kognisinya AI itu kan melalui large language model atau melalui multi algoritma yang dijejalkan ya ke sistem kognitif mereka. Sementara kita itu secara neurologis ya, secara neuron itu kita betul-betul mempelajari sesuatu based on experience dan apa yang kita masukkan, pengalaman belajar kita gitu ya. Belajar itu bukan hanya baca buku ya teman-teman, atau mendengarkan podcast para ahli, bukan. Tapi belajar itu ya belajar kehidupan, belajar dari meneladani orang lain, melihat orang tua kita sebagai contoh dan lain sebagainya, melihat saudara, keteladanan itu ya, atau guru moral ya, bisa melalui agama, bisa melalui filsafat, bisa melalui dunia akademisi ya. Guru moral itu banyak sekali. Nah itu teman-teman, jadi refleksi hari ini lebih menekankan kepada penggalian nilai-nilai ya, kebermanfaatan dari suatu hal itu apakah signifikan atau enggak di dalam hidup kita. Saya merasa saya bikin akun di Substack itu cukup bermanfaat secara aksiologis ya. Saya kira dia memberikan satu wadah bagi saya untuk berkreasi, menumpahkan pemikiran saya, dan algoritmanya cukup unik ya. Di Substack itu dapat follower baru 2 atau 3 orang itu udah hebat sekali gitu ya. Algoritmanya itu betul-betul membuat kita untuk nge-push ide kreativitas kita ya, untuk mendapatkan follower, subscriber baru gitu ya. Nah itu, jadi mungkin teman-teman memiliki aktivitas lain atau hobi lain yang bisa digali lagi nilai-nilainya, seberapa bermanfaatkah, seberapa pentingkah gitu ya, seberapa signifikan manfaatnya untuk Anda, keluarga Anda, dan mungkin orang lain juga di sekitar Anda. Terima kasih, saya Nedwin dari Surabaya. Sampai ketemu lagi, sukses selalu, sehat selalu untuk Anda semua. Bye bye, ciao.